Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Isra, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lebak dari SDN 3 Haryang. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Ali Kudin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Siang. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak hari ini. Saya akan melakukan wawancara, ngobrol-ngobrol sama Bapak terkait dengan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon izin Bapak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Saya ingin tahu dari Bapak, pengalaman Bapak. Bapak kan sudah lama nih menjadi kepala sekolah. Mungkin sudah berpengalaman dalam mengambil keputusan nilai-nilai yang berbasis kebajikan, dan permasalahan itu pasti ada, baik itu di lingkungan Bapak pribadi atau di lingkungan yang lainnya gitu ya Pak ya. Jadi gini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika rujukan moral Pak? Selama ini saya dalam mengambil keputusan, saya tidak terlalu atau tidak selalu tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi saya mengamati dulu permasalahannya, terus mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, baik dari yang punya masalah atau dari permasalahan yang harus diselesaikan, dan dalam mengambil keputusannya yaitu selalu berdasarkan pada aturan. Jadi tidak semena-mena dalam mengambil keputusan tersebut, karena kemungkinan dalam mengambil keputusan itu kita harus bijaksana ya. Itu mungkin dalam mengambil keputusan tidak selalu segera diselesaikan, tapi kita harus cari masalahnya dulu dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi berdasarkan pada peraturan dulu ya Pak, Iya. dulu. Nah, kemudian Pak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Terus gimana itu Pak? Dalam pengambilan keputusan itu harus selalu dikembangkan semuanya pada aturan. Jadi setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan-rekan terutama teman sejawat kita ya, atau guru senior atau guru yang lainnya, dan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar harus dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi selalu harus ada alasan yang terbaik dalam mengambil suatu mengambil dari suatu kejadian. Itu mungkin. Oke, jadi selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat gitu Pak, terus memastikan keputusan yang benar gitu ya Pak ya. Oke Pak, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi langkah-langkah yang pertama itu yang selalu saya lakukan itu, terlebih dahulu saya akan datang langsung turun ke lapangan. Jangannya apa tujuannya turun ke lapangan itu, kita mencari alasan atau mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah kita mewawancarai, kita
ambil keputusan melalui analisis dan kita ngambil keputusan yang terbaik. Bagaimana kita mengambil keputusan itu supaya dimengerti oleh kedua belah pihak dalam suatu masalah. Selalu menganalisis gitu Iya. ya Pak, yang diambil keputusan yang terbaik gitu ya Pak ya. Oke, menarik sekali Pak. Terus Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi dalam mengambil keputusan supaya keputusan itu menjadi efektif apabila kita dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan tertentu. Jadi saya tidak mengabaikan permasalahan itu, baik yang sekecil apapun saya selalu segera untuk menyelesaikannya, tidak dilama-lama gitu. Bagus sekali Pak, menarik sekali ya. Jadi selalu cepat gitu Pak ya Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam keputusan pada kasus dilema etika Pak? Jadi diantaranya hal-hal yang kita hadapi apabila keputusan kita kurang dimengerti oleh kedua belah pihak, oleh pihak-pihak yang harus kita selesaikan. Dan saya harus meyakinkan bahwa keputusan itu benar-benar itu keputusan yang efektif gitu ya. Jadi kalau dia kurang mempercayai bahwa keputusan itu tidak adil, maka kita harus benar-benar meyakinkan bahwa keputusan itu sesuai dengan aturan. Baik. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan gitu Pak? Jadi saya tidak mempunyai jadwal tertentu untuk mengambil keputusan, karena jadi permasalahan itu kan datangnya tentatif gitu. Jadi saya juga mengambil keputusan itu juga secara tentatif. Apabila ada masalah maka harus saya segera selesaikan. Jadi tidak mempunyai jadwal tertentu gitu, tergantung kepada permasalahannya. Iya, tidak ada jadwal ya Pak ya, karena permasalahan itu benar kata Bapak tadi adalah tentatif. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kira-kira bagaimana itu Pak? Jadi faktor yang mempermudah itu diantaranya itu dari adanya dukungan dari teman sejawat kita. Maka misalkan teman sejawat kita diantaranya itu ada rekan kepala sekolah, rekan guru senior, dan yang lainnya yang bisa membantu kepada permasalahan itu. Oke Pak, baik Pak. Terus terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama dilema etika Pak? Jadi pengalaman saya dalam mengambil keputusan itu, saya memutuskan itu dan mendengar permasalahan dari siapa saja yang mengadu kepada saya. Jadi maka saya segera mencermati permasalahan baik dari bawahan kita atau itu karyawan kita, rekan kerja, dan saya tidak memandang permasalahan itu datangnya dari yang kecil gitu, atau dari bawahan kita, dari karyawan kita. Jadi saya selalu mengambil atau menanggapi dari siapa saja yang datang yang mengadu kepada kita untuk diselesaikan masalahnya. Jadi saya itu tidak memandang orangnya, bahwa dia misalkan guru atau siapa saja, maka saya menanggapi secara serius. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin ngobrol kita atau wawancara kita cukup sampai di sini.
sekali lagi saya mohon maaf atas waktunya karena Bapak telah membantu saya. Saya akhiri ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, saya Isra Pak, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Haryang. Saya akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama Bapak terkait pengambilan keputusan nilai-nilai berbasis kebajikan itu Pak ya. Nah, jadi pengalaman Bapak kan sudah lama nih menjadi kepala sekolah ya. Mungkin banyak hal menemukan masalah-masalah, baik itu masalah yang ada di lingkungan Bapak pribadi ataupun di mana saja gitu ya. Jadi gini Pak, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan orang, itu bagaimana itu Pak? Kasus-kasus yang terjadi di sekolah, Iya, baik itu guru maupun siswa. iya. Kalau Jadi bebas gitu ya Pak ya. biasanya kalau yang terjadi di sekolah, biasanya kalau siswa ya, Iya. itu mungkin seperti kasusnya nih ya. Kalau anak kelas tinggi biasanya ke kelas rendah, seperti pemalakan. Iya. Pemalakan kelas tinggi ke kelas rendah, kemudian tindakan bullying seperti misalnya mengejek atau misalnya tindakan-tindakan lain ke arah seperti memukul, kalau laki-laki ya memukul pantat perempuan atau misalnya menarik kerudung atau yang lain-lainnya yang bisa dilakukan oleh peserta didik baik kelas tinggi ke kelas rendah ataupun antara teman sekelasnya. Oke, baik Pak. Terus Pak yang selanjutnya Pak, selama ini Bapak kan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya Pak, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Itu gimana itu Pak? Hanya saya kasusnya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kasusnya dua kepentingan sama-sama benar atau misalnya itu biasanya kami kepala sekolah itu meminta saran atau pendapat dari guru Oke. bagaimana akar masalahnya. Hmm. Ya, karena kan kalau salah mengambil keputusan takutnya permasalahan itu akhirnya bukan semakin selesai maka semakin runcing. Iya. Kemudian koordinasi dengan pihak lain terutama komite, orang tua ataupun kita ke dinas pendidikan. Oke. Jadi selalu berkoordinasi gitu ya Iya. Pak antara kepala sekolah dengan kepala sekolah, guru Iya. dengan guru Iya. gitu ya. Oke Bahkan Pak. kita koordinasi dengan sekolah lain ya Iya. yang pernah mengalami kasus seperti itu sebagai bahan untuk tadi banding itu Hmm. atau sebagai pertimbangan itu dalam mengambil keputusan supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, iya Pak. Baik, menarik sekali ini Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi pertama kita mencari akar masalahnya dulu, Iya. mencari akar masalahnya, kemudian kita cari solusi bersama untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kita diskusi, kita memanggil pihak-pihak yang terkait dengan sumber masalah dan solusi permasalahan, baru kita ngambil keputusan. Oke, jadi mencari akar masalahnya dulu dan solusi bersama gitu, untuk mengambil keputusan ya Pak. Ya oke. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang pertama kita sosialisasikan, di sini ada tim TPPK. Iya. Kita sosialisasi dengan orang tua dengan peserta didik tentang bullying ya, karena menyangkut ke situ. Iya. Ya, supaya apa? Supaya peserta didik, orang tua paham bahwa tindakan seperti itu bisa saja masuk ke pelanggaran atau tindakan bullying. Kemudian juga penerapan di sekolah, terutama guru ke peserta didik itu dengan program 5S, salam, ya, sapa, sopan, santun ya. Iya Pak. Kemudian juga pembiasaan
di sebelum KBM beasiswa itu ketika ketemu guru, ketemu teman, mengucapkan salam, saling menyapa gitu. Dan juga kegiatan pembiasaan lain seperti ada hari Jumat untuk kegiatan pengajiannya, di situ juga diterapkan etika. Kegiatan upacara juga ditekankan juga etikanya, termasuk di KBM sehari-hari sekolah gitu. Baik Pak, menarik sekali ini Pak, luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya Pak, ini hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Eka dalam pengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangannya Pak? Bahwa mungkin yang pertama ya dengan tradisi Iya. masyarakat itu sendiri. AKB di sini kan masih istilahnya masih masyarakat, artinya belum maju seperti orang di kotanya. Jadi kita pendekatan ke masyarakat dulu. Yang kedua mungkin dari kita juga sebagai gurunya kepada peserta didik atau dari kepala sekolah kepada guru gitu. Sehingga masih ada beberapa hal yang bisa diselesaikan. Ada tadi gitu. Termasuk juga kan ada pasti kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap adat istiadat gitu. Jadi kepercayaan adat itu masih kentalnya Pak. Kental. Jadi artinya ketika itu masih kata orang tua jangan seperti itu, harus seperti ini. Akhirnya masyarakat harus tetap patuh. Padahal aturan sekolah tidak seperti itu. Oke, baik, luar biasa Pak, ini menarik Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Apakah punya jadwal atau tidak gitu? Kalau untuk jadwal secara itu kan tidak Ya, tidak ada permasalahan karena Oke. tapi kita penekanan ke guru Ya. ya. Jadi pertama kita diselesaikan oleh guru dulu. Oke. Karena kan guru yang punya peranan di kelas. Baru nanti kalau guru tidak bisa menyelesaikan, kita ke langkah selanjutnya dari kepala sekolah yang turun langsung. Oke, luar biasa. Nah, karena kan kita tidak mau melangkahi langsung kepala sekolah ambil keputusan, padahal ada gurunya. Iya. Cuma kita kenal misalnya kita ke gurunya ada permasalahan ini mau diselesaikan dulu antara guru dengan siswa tadi. Baru kalau misalnya tidak selesai, timbul lagi, baru turun kepala sekolah dengan memanggil orang tua. Iya, baik Pak. Oke Pak. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Banyak sih, saya guru di sini selalu berperan ya, terlibat, artinya membantu kepala sekolah, termasuk juga dari komitenya, Iya. mensupport, artinya dukungannya sangat luar biasa, termasuk masyarakat juga. Ketika ada permasalahan kita bisa berpolitik, kita duduk bersama untuk mencari hal itu sehingga tidak sampai mencuat keluar. Selalu ada perundingan dan kerjasama antara Iya, Oke. kan kita bisa terlibatnya dari desa ya. Iya. Bahkan kemarin juga sudah ada sosialisasi dari Polsek terkait tadi. Oke, menarik Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Sama keluarga. Dan kalau masalah itu tidak kita selesaikan secara sepihak, maka kita pendekatan ke arah kekeluargaan untuk mencapai musyawarah mufakat supaya nanti ke depannya hasilnya juga bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya yang telah saya ambil ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.